1980 dari Paulus dikembangkan menjadi dua, yaitu Krim Paulus dan Krim Lukas, yang kemudian disebut sebagai lingkungan Lukas. Wilayah teritorial lingkungan Lukas meliputi dari sebagian wilayah Jakarta, Kliwon, Lumbung, dan Tangerang. Lingkungan Lukas resmi berdiri pada tanggal 13 Mei tahun 1980 sebagai bagian dari upaya mempererat persaudaraan umat Katolik di wilayah Kota Utara. Pemilihan nama pelindung tidak lepas dari konteks lingkungan setempat, karena letaknya yang berdekatan dengan rumah sakit umum daerah. Umat sepakat memilih Santo Lukas, seorang penginjil yang juga dikenal sebagai seorang tabib, dokter, dan sahabat Rasul Paulus, sebagai santo pelindung lingkungan. Selama perjalanan sejarah, lingkungan Lukas terus berkembang, baik dalam jumlah umat maupun dalam pelayanan pastoral. Saat ini jumlah umat di lingkungan Lukas sebanyak 143 jiwa yang terhimpun dalam 50 kepala keluarga, terdiri dari laki-laki 66 orang dan perempuan 77 orang. Selama kurun waktu 45 tahun, lingkungan Lukas mengalami pergantian ketua lingkungan sebanyak 13 kali. Berikut nama-nama ketua lingkungan Lukas. Yang pertama, Bapak Antonius Gatot Soeharto tahun 1980 sampai dengan 1982. Kemudian dilanjutkan Bapak Inigus Paulius Jati tahun 1983 sampai dengan 1985. Dilanjutkan oleh Bapak Cornelius Sigit Sugianto tahun 1986 sampai 1989. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Bapak Inigus Paulius Jati tahun 1983 sampai dengan 1985. Selanjutnya dijabat oleh Bapak Yohanes Mulyo Santoso tahun 1993 sampai dengan 1998. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Petrus Chrysologus Adi Purnomo tahun 1999 sampai dengan 2004. Dilanjutkan oleh Bapak Cornelius Setiawininggo tahun 2005 sampai dengan 2007. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Stefanus Widoyono tahun 2008 sampai dengan 2010. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Florentinus Srihanto tahun 2011 sampai dengan 2013. Dilanjutkan oleh Bapak Silvanus Primartoyo tahun 2014 sampai dengan 2016. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Markus Filipus Joko Santoso tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya Bapak Franciscus Saverius Agus Sutomo tahun 2020 sampai dengan 2022. Dilanjutkan Bapak Justinus Aristiono tahun 2023 sampai dengan 2025. Dan semangat Santo Lukas, umat diajak untuk meneladani sikap peduli, penuh kasih, dan pengabdian bagi sesama, khususnya dalam bidang pelayanan sosial dan keimanan. Sejak awal berdirinya, lingkungan ini menjadi wadah persekutuan yang hidup, tempat umat berdoa bersama, baik yang dilakukan secara rutin pada hari Kamis maupun hari lain sesuai keperluan umat. Juga menjadi wadah untuk bertumbuh dalam iman melalui kegiatan-kegiatan
di antaranya kegiatan siara, tugas kur lingkungan, tugas TTL, tugas parkir, dan tugas-tugas lain yang dibebankan dari paroki. Serta lingkungan ini juga sebagai tempat menumbuhkan semangat bila rasa saling menolong dalam suka maupun duka, seperti mengunjungi umat yang sedang sakit atau sedang berduka. Semangat kebersamaan, keterbukaan, dan pengabdian menjadi ciri khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, lingkungan ini tetap berusaha menghadirkan wajah gereja yang penuh kasih. Sejalan dengan teladan Santo Lukas, pelindung dan pendoa bagi seluruh umat. Pada seluruh umat lingkungan Santo Lukas, saya Romo Putra Purwanto mewakili Romo Sri Romo Bukti, Romo Bukti mengucapkan selamat merayakan pesta lindung Santo Lukas. Dan berlindung kepada Santo Lukas, umat dengan tekun dan setia melakukan tabel stakta di Santo Lukas Pengarang Injil yang menciptakan tabel juga pada semua orang tabel stakta. Semoga Tuhan selalu berlimpah bagi kita semua. Amin. Kami para suster sebenarnya diri mengucapkan profisiat atas pesta pelindung lingkungan Santo Lukas. Semoga semangat dan teladan Santo Lukas semakin dijiwai dan dihidupi seluruh umat lingkungan Santo Lukas, sehingga makin jadi berkat bagi banyak orang. Semangat, semangat, semangat. Seiring dengan bertambahnya jumlah umat pada 8 tahun anak dari Paulus dikenakan yang kedua, yaitu Paulus dan Lukas, yang kemudian disebut sebagai lingkungan Lukas. Wilayah teritorial Lukas sebagian wilayah Kantong, Wono, Burung, Jatuh, lingkungan Lukas resmi pada tanggal 14 Mei tahun 1980 sebagai bagian dari upaya mempererat persaudaraan umat Katolik wilayah Utara. Pemilihan nama pelindung tidak lepas dari konteks lingkungan setempat karena letaknya berdekatan dengan rumah sakit umum daerah
Umat sepakat memilih Santo Lukas, seorang Injil yang juga dikenal sebagai seorang tabib, dokter, dan sahabat Rasul Paulus, sebagai santo pelindung lingkungan. Selama perjalanan sejarah, lingkungan Lukas terus berkembang baik dalam jumlah maupun dalam bahan pastoral. Saat ini jumlah umat di lingkungan Lukas sebanyak 143 jiwa yang terhimpun dalam 50 kepala keluarga, terdiri dari laki-laki 66 orang dan perempuan 77 orang. Selama kurun waktu 45 tahun, lingkungan Lukas mengalami pergantian ketua lingkungan sebanyak 13 kali. Berikut nama-nama ketua lingkungan Lukas. Yang pertama, Bapak Antonius Gatot Suharto tahun 1980 sampai dengan 1982. Kemudian dilanjutkan Bapak Ignatius Walius Jatim tahun 1983 sampai dengan 1985. Dilanjutkan oleh Bapak Cornelius Sike Sugianto tahun 1986 sampai 1989. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Bapak Enrikus Walius Jatim tahun 1983 sampai dengan 1985. Selanjutnya dijabat oleh Bapak Yohanes Mulyo Santoso tahun 1993 sampai dengan 1998. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Petrus Chrysologus Adi Purnomo tahun 1999 sampai dengan 2004. Dilanjutkan oleh Bapak Cornelius Setio Winimikro tahun 2005 sampai dengan 2007. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Stefanus Widoyo Dewoyono tahun 2008 sampai dengan 2010. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Florentinus Srihanto tahun 2011 sampai dengan 2013. Dilanjutkan oleh Bapak Silvanus Mardoyo tahun 2014 sampai dengan 2016. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Markus Filipus Joko Santoso tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya Bapak Fransiskus Saverius Agus Sutomo tahun 2020 sampai dengan 2022. Dilanjutkan Bapak Justinus Aristiono tahun 2023 sampai dengan 2025. Dan semangat Santo Lukas pada zaman keluarga bersikap donasi dan pengabdian bagi sesama, khususnya dalam bidang pelayanan sosial dan sejak awal berdirinya, lingkungan ini pada persatuan yang tepat materi.